berbuat baik dimanapun kita, karena pasti setiap kebaikan itu akan memberikan dampak, dan itu yang kita belajar dari Gus Dur. Saya ketika saya 2029 saya jadi DPR 2004-2009. 2009 Gus Dur pisah dengan Cak Imin, dan waktu itu saya DPR. Ini soal komitmen. Saya DPR, kemudian ada pendaftaran caleg. Yang satu ini formnya Gus Dur, yang satu ini formnya Cak Imin. Kalau saya ikut Cak Imin, mungkin hari ini saya masih DPR. Mungkin juga bisa jadi menteri. Tapi apa? Saya belajar dari Gus Dur soal komitmen, soal loyalitas. Saya meninggalkan jabatan DPR dan saya memilih untuk mendampingi Gus Dur. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya dengan Ibu Ria, dengan seluruh keluarga besar juga masih menjadi bagian dari supporting terhadap ajaran-ajaran Gus Dur, dan hall ini menjadi bagian dari upaya kita melestarikan ajaran-ajaran Gus Dur. Soal loyalitas, yakinlah Pak, kita ini kalau istiqomah loyal, jangan pernah. Nilai universal dan perdamaian umat yang akan disampaikan oleh Nyai Hajah Sayyidah Safwan Bima selaku pimpinan Basnas RI. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para kiai, Gus Azaz, Bapak Wakasat bin Mas Pol, Bapak AKP Heru Sugiarto, Romo Kiai Haji Wahid Marianto, Romo Kiai Haji Junaidi, Pak Lurah, matur suwun Pak, terima kasih atas kehadirannya, Pak Agung Budi Santoso. Bapak-bapak ternyata nggak ada ibunya ya, jadi saya ini kaum minoritas di sini. Bapak-bapak yang dan saudara-saudara sekalian, adik-adik semua, sahabat-sahabat semua yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah bahwa pada malam hari ini, sesungguhnya malam hari ini 15 tahun yang lalu, posisi saya masih menangis karena tanggal 29 ini itu pas meninggalnya Gus Dur. Dan saya termasuk sedikit orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mendampingi beliau di RSCM ketika beliau wafat. Dan itu adalah hal yang paling istimewa yang saya dapati, bahwa ketika saya dan Pak Syam ini adalah sedikit orang yang sering menemani Gus Dur di dalam masa kesepiannya, di dalam masa uzlahnya, dikala semua instrumen-instrumen politik itu melepaskan Gus Dur. Dalam situasi-situasi seperti itu, saya dan Pak Syam bersama Pak Mahfud MD dan Pak Mas Duki Baidowi, Pak
lalu Misbah almarhum, kami yang menemani terus dari hari ke hari, sering beliau cuci darah, kami menemani beliau dari berbagai situasi. Dan ketika beliau ditinggalkan, saya tuh betul-betul sering sangat marah terhadap banyak orang. Kenapa tokoh sebesar Gus Dur kok diginiin, diperlakukan menurut saya sangat tidak adil sebagai seorang tokoh. Tetapi ketika di RSCM beliau meninggal, wafat, kemudian RSCM itu dikepung sekian banyak orang. Ada satu ulama kiai dari Jawa Timur yang kemudian menepuk-nepuk saya, Mbak Ida, gak usah nangis sedih, harus nangis bangga, karena yang didampingi ini adalah wali Allah. Karena apa? Saya protes juga. Tapi kenapa pada akhir masanya Gus Dur itu, kenapa semua orang rasanya kayak tidak memperdulikan? Itulah tanda-tanda bahwa seorang wali ketika mau ketemu dengan Robnya, itu dia disingkirkan dari instrumen-instrumen yang tidak suci. Makanya orang-orang yang tidak ikhlas itu kemudian disingkirkan. Jadi saya banyak belajar dari Gus Dur, dari Bapak Ibu, teman-teman semua. Ada banyak pelajaran yang saya mungkin sangat emosional kalau cerita soal Gus Dur, karena saya belajar dari Gus Dur bagaimana dalam situasi apapun itu prinsip ketauhidan, bahwa apapun situasinya itu hanyalah Allah yang kita, bahwa hanya Allah lah, yang lain itu hanya instrumen, bahwa Allah lah tujuan kita. Jadi Allah lah tujuan kita. Jadi saya belajar dari Gus Dur bagaimana beliau mempunyai prinsip Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Jadi bahwa hanya Allah lah yang akan membolak-balikan hati manusia. Kita nggak usah menganggap bahwa hidup kita ini akan tergantung kepada orang lain. Jadi saya belajar betul dari Gus Dur bahwa ketauhidan itu menjadi prinsip utama kita dalam hidup. Apapun situasinya, itu hanya Allah yang kita, tujuan kita. Gus Dur, bayangin, kalau ketauhidannya nggak kuat, bayangin ketika Gus Dur dilengserkan yang menurut kita unkonstitusional, tidak konstitusional, Gus Dur pun tetap mengatakan bahwa ini mungkin yang terbaik untuk Allah, ya, yang terbaik. Jadi selalu disandarkan ke sana, walaupun kita para pengikutnya itu begitu tidak rela. Jadi saya belajar betul dari Gus Dur bagaimana Qul huwallahu ahad, Allahus somad, bahwa Allah lah yang menjadi sandaran kita dalam situasi apapun. Jadi belajar satu sisi soal ketauhidan itu yang selalu diajarkan oleh Gus Dur. Yang kedua, mungkin nanti Pak Yai Wahid juga akan bercerita banyak bagaimana prinsip kemanusiaan yang selalu disampaikan oleh Gus Dur, bahwa kita ini
sebagai manusia tetap harus respect kepada manusia yang lain. Apapun dia kondisinya, apapun dia agamanya, apapun dia situasinya, kita ini harus respect, harus menghargai manusia sebagai manusia. Karena kemanusiaan itu tidak bisa diukur dengan apapun. Jadi humanity, insaniah itu menurut Gus Dur harus dihargai, apapun kondisinya, apapun situasinya. Dan ketika kita berrelasi dengan siapapun, itu juga unsur insaniah, kemanusiaan itu juga harus menjadi sandaran. Karena apa? Mungkin kemarin ya banyaklah ini musim medsos ya. Mungkin teman-teman yang di TikTok, contohnya apa kemarin itu tukang es, apa es teh yang digoblok-goblokin. Itu menurut kita memanusiakan manusia enggak? Jadi ukurannya menurut Gus Dur, kita ini nggak boleh ngejek manusia. Karena kalau kita ini mengejek manusia, maka kita juga mengejek zat yang menciptakan manusia. Karena apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena manusia itu sudah diciptakan dengan bentuk yang lebih yang bagus. Jadi nggak punya hak kita untuk tidak respect, tidak menghargai seseorang karena dia punya hak kemanusiaan. Dan itu pula saya belajar dari Gus Dur. Coba Gus Dur itu siapapun yang datang, baik pejabat, ya, saya tuh pernah, saya sering kalau pagi dulu tuh sering ke Ciganjur. Gus Dur itu siapapun yang datang itu diterima, baik pejabat maupun jamaah, ibu-ibu sepuh. Dan Gus Dur itu hebatnya, kalau pejabat ngasih amplop diterima, ya. Terus kemudian ibu-ibu jamaah itu, saya pernah ingat banget bawa sekantong saya itu apa? Jadi semua orang jamaah itu kalau ketemu Gus Dur itu salaman dan nyalaminya pakai uang. Dan kalau nggak diterima itu tersinggung. Akhirnya apa? Semua diterima oleh Gus Dur. Nah saya yang tukang bukain itu uang itu. Ya ada yang 100.000, ada yang 5.000, ada yang kadang 2.000, dan itu semua Gus Dur diterima. Apa artinya? Gus Dur respect, menghargai. Nah itu yang kadang-kadang mungkin saya juga belum bisa kayak gitu. Kadang-kadang kita ini kan ngelihat orang casingnya gilain, ngelihat orang, kayaknya nggak itu gitu. Betul nggak? Karena kita nggak punya bahwa dia itu memang manusia yang harus kita hargai. Kita ini sering terjebak pada casing, Nah, Gus Dur nggak begitu. Jadi saya belajar banyak dari Gus Dur. Yang kedua soal ketiga yang lain, soal keadilan. Ini Gus Dur juga menjadi pejuang keadilan. Yang ini baik beliau di apa? Ini Gus Dur ini teman-teman kalau membaca, Gus Dur itu profilnya itu lengkap, ya. Beliau itu adalah ulama, itu nggak ada yang menolak itu. Bukan hanya ulama secara intelektual, tetapi juga dari garis nasab. Jadi secara genealogis nasabnya itu memang nasab darah biru. Kalau saya sih darah hijau kali ya. Jadi darahnya tuh darah biru.
dari Mbah Hashim, Mbah Wahid, Gus Dur. Jadi secara keulamaan, betul beliau punya otoritas. Bukan hanya ulama, tapi beliau juga intelektual. Bukan hanya intelektual di tingkat lokal, tetapi juga intelektual di tingkat internasional. Dan bukan hanya ulama, bukan hanya intelektual, tetapi beliau juga politisi dan negarawan. Betul nggak? Ada nggak sekarang presiden? Presiden bisa baca kitab, kalau pidato dalam 5 bahasa, ada nggak sekarang? Dan itu semua dimiliki. Jadi Gus Dur itu secara otoritatif, secara otoritas, beliau itu ulama, beliau itu negarawan, beliau itu intelektual. Dan yang kedua, beliau adalah pejuang kemanusiaan. Makanya ada yang sudah ke makamnya Gus Dur belum? Di makamnya Gus Dur tertulis apa? Ya, di sini dimakamkan seorang pejuang kemanusiaan. Jadi Gus Dur di makamnya tidak ingin dilabeli apapun. Beliau tidak ingin ini wali Allah, ini enggak. Dituliskan di makamnya, di sini terbaring seorang pejuang kemanusiaan. Artinya apa? Bahwa Gus Dur ini adalah bagian dari pejuang kemanusiaan, keadilan, ya. Dan itu diungkap oleh Gus Dur, bukan hanya diungkap secara lisan, tetapi juga dieksekusi di dalam keputusan-keputusan politik. Saya ingat banget Pak Heru, perbincangan ketika kami, kebetulan saya ini jelek-jelek, cantik-cantik, pernah menjadi anggota DPR RI. Jadi kami dengan Gus Dur dialektikanya begitu kuat. Ketika Gus Dur mau diturunkan anak-anak Banser, ya, mengepung DPR, kita juga dorong supaya Gus Dur tetap bertahan. Tapi apa kata Gus Dur? Apa yang harus saya pertahankan? Karena bagi Gus Dur, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Bahwa kekuasaan itu sesungguhnya orientasinya adalah kemaslahatan. Kalau Gus Dur harus mempertahankan kekuasaannya, tetapi akan ada banyak darah. Waktu itu saya ingat Banser, ya. Ini Pak Sam ini mengkonsolidasikan Banser se-Jawa. Tidak kita kasih duit, tidak kita kasih apa-apa, cuma kita telepon. Kita butuh teman-teman datang ke Jakarta. Datang tuh Pak, ribuan. Saking bingungnya kita mau ngasih makan pakai apa ya. Tapi bagi Gus Dur, padahal dukungan segitu besarnya, tetapi Gus Dur satu, bahwa kekuasaan itu adalah untuk kemaslahatan. Jadi tidak ada satupun yang harus, kekuasaan yang harus dipertahankan. Jadi kita belajar dari Gus Dur soal bagaimana menjaga rakyatnya. Sebenarnya kalau Gus Dur mau, itu Banser bisa ngepung loh itu. Itu betul-betul Pak, betul-betul dikepung betul. Tapi Gus Dur perintahnya apa? Mundur. Padahal banser-banser yang datang ke Jakarta itu sudah jual kambing, sudah jual untuk ongkos. Tapi itulah Gus Dur.
Karena apa? Beliaulah menurut saya betul-betul kita diajarkan bagaimana menegakkan keadilan, bagaimana kita bisa menegakkan kesetaraan, ya, kesetaraan tanpa melihat dari suku mana, ya, dari agama apa. Makanya Gus Dur adalah pejuang persaudaraan. Tadi disampaikan oleh Pak Heru. Jadi ada tri ukhuwah yang terus didengungkan oleh Gus Dur, yaitu ukhuwah Islamiyah. Bagi teman-teman yang Muslim, mari kita bangun ukhuwah Islamiyah. Terus ukhuwah watoniyah. Ini kita ini sebangsa, tidak perlu melihat agamanya apa. Kalau kita sebangsa, ya harus rukun sebagai penduduk bangsa itu ukhuwah watoniyah. Dan bagaimana kalau ini terkait dengan persaudaraan secara global, maka digulirkanlah ukhuwah basyariyah. Jadi persaudaraan kemanusiaan. Jadi tri ukhuwah inilah yang juga digulirkan oleh Gus Dur terus menerus. Terus bagaimana Gus Dur juga mendukung kebebasan sipil. Ini hasilnya Pak Heru. Jadi dulu TNI dan Polri itu satu. Sejak Gus Dur ini dipisah. Supaya apa? Supaya Polri sebagai pelindung masyarakat itu bisa bergerak secara sipil, bukan secara militer. Dan Gus Dur juga mengangkat Polri, ya, infrastrukturnya, anggarannya, semua. Makanya saya bilang sama Pak Heru, polisi itu kalau diundang Gus Dur, kalau nggak datang bisa kualat loh. Karena Gus Dur yang memperjuangkan itu. Termasuk PNS, Pak. Pada saat itu PNS itu sama Gus Dur, karena beliau ingin PNS itu tidak korupsi, maka gaji PNS itu dinaikkan 2 kali lipat. Itu zaman Gus Dur. Tapi cilakanya sudah dinaikkan 2 kali lipat, juga banyak juga korupsinya. Itu sejarah ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak yang saya hormati, teman-teman semua, saya kira hari ini tepat kita memperingati Hol Gus Dur. Dan pada 15 tahun yang lalu, malam ini jasad Gus Dur masih ada di Ciganjur, karena besok paginya kami baru memberangkatkan beliau ke Jombang. Dan yang membuat saya bangga, Pak Yai Wahid, sejak kami membawa jenazah dari RSCM sampai Ciganjur, ada hampir 20 kilo orang-orang yang mengantarkan Gus Dur sampai Ciganjur. Kebanggaan saya kedua, ketika saya landing di Juanda bersama jenazah, sepanjang dari Juanda sampai Jombang, semua orang di pinggir jalan dengan posisi takziah. Saya mengatakan bahwa benar-benar Gus Dur adalah wali Allah, dan bahwa Gus Dur, kita belajar semua kebaikan yang kita lakukan ketika kita masih hidup itu akan berdampak kepada sanggunya kematian kita dan kehormatan seseorang. Jadi saya mengajak kepada teman-teman, teruslah berbuat baik semampu kita. Teruslah berbuat baik dimanapun kita, karena pasti setiap kebaikan itu akan memberikan dampak. Dan itu yang kita belajar dari Gus Dur. Saya
ketika saya 2029 saya jadi DPR 2004-2009. 2009 Gus Dur pisah dengan Cak Imin, dan waktu itu saya DPR. Ini soal komitmen. Saya DPR, kemudian ada pendaftaran caleg. Yang satu ini formnya Gus Dur, yang satu ini formnya Cak Imin. Kalau saya ikut Cak Imin, mungkin hari ini saya masih DPR. Mungkin juga bisa jadi menteri. Tapi apa? Saya belajar dari Gus Dur soal komitmen, soal loyalitas. Saya meninggalkan jabatan DPR dan saya memilih untuk mendampingi Gus Dur. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya dengan Bu Nuria, dengan seluruh keluarga besar juga masih menjadi bagian dari supporting terhadap ajaran-ajaran Gus Dur, dan hal ini menjadi bagian dari upaya kita melestarikan ajaran-ajaran Gus Dur. Soal loyalitas, yakinlah Pak, kita ini kalau istiqomah loyal, jangan pernah kekurangan. Ternyata saya nggak jadi DPR juga, tetap kaya-kaya juga ya. Artinya bahwa Allah memberikan terus jabatan-jabatannya juga melebihi DPR. Jadi alhamdulillah sekarang saya umumkan juga Pak, saya ini pimpinan Basnas di Basnas RI. Jadi nanti kalau ada yang ingin kolaborasi dengan Basnas, monggo saja. Dan kebetulan juga saya ini bagian tutup-tutup Pak. Jadi di Basnas itu kalau nggak ada tanda tangan saya nggak ada yang cair Pak. Jadi kalau tanda tangan saya cukup mujarab, kita banyak kolaborasi dengan Polri, dengan TNI, dengan PBNU, dengan Muhammadiyah, Syarikat Islam, Nahdlatul Wathon, jadi MUI, dan semua komponen-komponen. Jadi saya kira ini juga menjadi bagian dari perintahnya Gus Dur untuk saya terus berjuang untuk kemanusiaan. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.